No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Xiang Yuan langsung melewati Su Yanxi tanpa berkata dan Su Yanxi hanya melihatnya. 划过绚烂的你心，却没有多远的距离，有资格去改。 Sementara itu Ludong sedang berada di perusahaan Uelin dan ada di ruangan Chen Su untuk meminta data dan tertarik dengan proyeknya. Kemudian Ludong bertanya kantor Xiang Yuan dan Chen Su mengantarnya. 这边请。 Su Yanxi melihat Ludong yang sedang ke kantor Xiang Yuan, begitupun juga Gao Leng. Xiang Yuan bertanya kenapa ada di sini dan Ludong mengatakan kalau sedang membicarakan proyek dengan Chen Su sekalian membawakan obat karena tahu kalau Xiang Yuan juga flu. Gao Leng marah dan bilang kalau Ludong bermuka dua dan penuh nafsu dan terkejut ketika Su Yanxi ada depannya. Kemudian Su Yanxi memberikan minumannya dan menyuruhnya untuk memberitahu semua untuk rapat. 开会。 Namun saat mereka berkumpul, Su Yanxi hanya mondar-mandir dan tidak mengatakan apapun hingga membuat mereka saling melihat sampai akhirnya Zhang Jun tidak sengaja menaruh gelasnya dengan keras dan membuat Su Yanxi menatapnya. Kemudian Su Yanxi bertanya di mana Xiang Yuan dan Gao Leng mengatakan kalau sudah memberitahunya tapi tidak bisa ikut rapat karena ada urusan. Mendengar itu Su Yanxi membubarkan rapatnya, mereka langsung bingung. Saat malam Su Yanxi melihat Xiang Yuan yang tengah batuk di ruangannya dan membuatkan wedang jahe dan saat ke atas untuk memberikannya. Xiang Yuan ditelepon Ludong dan Xiang Yuan bilang akan segera turun. Melihat itu Su Yanxi berbalik dan tidak jadi masuk. 下来。 Su Yanxi melihat Ludong mengantar Xiang Yuan dengan naik mobilnya. Sementara itu di kantor pusat perusahaan Donghe para penyidik memberitahu presiden direktur kalau ketua tim teknik, Su Yanxi tidak memanfaatkan teknik perusahaan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Namun karena Su Yanxi tidak meminta izin perusahaan, direktur yang bermaksud memecat karyawan ini. Tiba-tiba Xiang Yuan datang ke ruang presiden direktur dengan menyatakan kalau ikut kompetisi tidak menggunakan teknik perusahaan dengan memberikan beberapa dokumen yang dia bawa. Xiang Yuan mengatakan kalau dari awal berpartisipasi dalam kompetisi adalah untuk promosi perusahaan, dan menurut Xiang Yuan para pimpinan sudah tahu bahwa kompetisi ini faktor penentu di dalam industri ini karena jika menang maka terbukti perusahaan kita memiliki kemampuan yang baik dan kalau kalah dianggap sebagai tindakan individual saja. Kakeknya langsung bertanya kalau tindakannya menerobos ke ruang presiden direktur dengan arogan apakah merupakan tindakan individualmu atau Su Yanxi yang menghasutmu melakukannya. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan kalau ini tindakan individual dan mengaku kalau dirinya yang mendorong ikut kompetisi ini. Xiang Yuan menegaskan kalau seharusnya yang bertanggung jawab adalah dirinya bukan dia. Kakeknya kelihatan capek. Xiang Yuan terus membela Su Yanxi. Kemudian Xiang Yuan memberitahu kontribusi Su Yanxi beberapa tahun dan juga karena dari kompetisi ini banyak perusahaan yang berinisiatif menghubungi kami dan mengajak bekerja sama bahkan berkat dukungan Su Yanxi berhasil menyelenggarakan konferensi pers untuk program aplikasi kita. Xiang Yuan juga memberitahu berkat kemampuan teknisnya atas navigasi kargo, volume pemesan tahun ini tertinggi dari 3 tahun terakhir. Mendengar itu, para pimpinan mengatakan kalau ini bukan masalah volume pemesanan. Kakeknya juga bilang kalau menurutnya hanya dengan beberapa pesanan bisa membuktikan sesuatu. 是瑞东的订单呢？ Kakeknya langsung melihat kontrak kerjasama dengan perusahaan Ruidong. Ternyata saat itu Xiang Yuan ditelepon Ludong karena beberapa orang penentu keputusan dari perusahaannya sangat tertarik dengan navigasi kargo perusahaan Uelin dan mengajaknya makan malam untuk membahasnya.
Setelah itu kakeknya menyuruh para pimpinan di sana untuk keluar dan akan menghubungi Direktur Yang. Kakeknya bertanya ada apa dengan Su Yanxi hingga ingin membelanya. Mendengar itu Xiang Yuan juga mengira dalam dirinya ada sesuatu yang menyinggung kakeknya hingga membuatnya terus mengganggunya. Kemudian kakeknya tidak mempermasalahkan masalah ini dan mengingatkan Xiang Yuan kalau dunia kalian jauh berbeda. 这话怎么有点不是一个世界的人？ Xiang Yuan curhat ke Su Yuan tentang perkataan ini karena menurut Su Yuan perkataannya tidak asing dan Xiang Yuan bilang kalau Su Yanxi mengaku menyukai gadis di sekolahnya, namun Su Yuan mengira gadis itu sudah meninggal. Su Yuan bilang kalau Daun adalah Su Yanxi dan Su Yanxi adalah Daun karena saat itu dia memainkan perasaanmu sampai datang ke Wuhan untuk mengatakan perasaannya. Kemudian Xiang Yuan bertanya apakah aku adalah gadis yang dia maksud dengan bilang suka sama gadis yang berasal dari dunia yang berbeda. Kemudian Xiang Yuan pergi ingin menenangkan diri karena hatinya sedang gundah. Di perusahaan Uelin, Su Yanxi terus melihat ruangan Xiang Yuan dan Gao Leng yang melihatnya bilang apakah sedang merindukannya. Mendengar itu Su Yanxi bertanya Xiang Yuan kemana dan Gao Leng memberitahu kalau ke Shanghai dan mungkin pergi agak lama dengan tersenyum kepadanya. Mereka semua melihat ke ruangan Su Yanxi karena melamun, tersadar dilihat mereka, Su Yanxi menutupnya. Kemudian Su Yanxi ingin mengirim pesan dengan bertanya kapan kembali, namun dia mengurungkannya. Melihat beberapa hari Xiang Yuan belum kembali, Su Yanxi ingin mengirim pesan kembali, namun lagi-lagi dia mengurungkannya. Sampai beberapa hari kemudian Su Yanxi akhirnya mengirim pesan dan ingin bertemu dengannya namun Xiang Yuan tidak membalasnya. Su Yanxi teringat saat masih kuliah, saat itu ada yang mengiriminya pesan gambar game namun dia bilang membosankan. Kemudian Su Yanxi ke warnet dan menanyakan ke Lao King ini apa dan Lao King yang melihatnya memberitahu kalau itu game Crossfire. Su Yanxi ingin mencobanya. Lao King yang tahu kalau Su Yanxi tidak suka game heran dan Su Yanxi hanya ingin mencobanya. Namun saat pertama mencobanya Su Yanxi langsung tertarik dan bahkan bisa dengan cepat menguasainya. Itulah awal dirinya menjadi Daun dan membuat akun baru gamenya dan bertemu dengan Yifei Chongtian, nama akun Xiang Yuan. Setiap hari di kamarnya, Su Yanxi terus memainkannya bahkan Lao King dan Gao Xibo yang melihatnya kagum dengan gameplay Su Yanxi karena tangannya cepat dan bisa masuk 10 besar dengan cara main seperti itu. Kemudian Yifei Chongtian ingin membentuk tim dengannya. Lao King merasa kalau dia ingin melawanmu karena tidak tahan kau lebih hebat darinya tapi Su Yanxi menerimanya. Hingga suatu hari ada yang menanyakan namanya dan juga nama aslinya. 你的真名 Dan Xiang Yuan yang menyatakan cinta namun Su Yanxi yang tidak tahu dan mengerti wajahnya, bilang apakah dia tidak sadar keamanan karena berapa banyak orang yang ditipu di internet seperti ini, dan saat itu memang Su Yanxi benar-benar dipanggil gurunya untuk datang ke kantor. Saat mau pergi dia melihat Gao Xibo dan mematikan komputernya takut Gao Xibo yang membalasnya. 最后再问你一遍，你到底要不要和我在一起？ Saat Su Yanxi baru jadian dengan Xiang Yuan di dunia maya, dia mendapat informasi dari rumah sakit untuk datang ke kamar 205 dan betapa terkejutnya dia karena ada bayi yang baru lahir dan saat membaca surat di dekatnya, ternyata dia adiknya dan ayahnya pergi untuk mencari ibunya yang menghilang dan menyuruh Su Yanxi menjaganya.
爸爸翻身的那一天啊。 Su Yanxi beruntung karena mempunyai teman seperti Lao Qing dan Gao Xibo. Mereka membantu Su Yanxi merawat adiknya yang saat itu masih di rumah sakit. Xiang Yuan saat itu terus meneleponnya namun Su Yanxi terus menolaknya karena repot merawat adiknya yang baru lahir. Melihat adiknya menangis terus, dia membawanya ke perawat dan bertanya kenapa dengan adiknya dan perawat itu mengatakan kalau adiknya demam. Saat itu Xiang Yuan menelepon lagi dan Su Yanxi menolaknya lagi dan langsung mematikan ponselnya. 小伙子，他现 Dan malamnya Su Yanxi mengaktifkan ponselnya dan mendapat pesan dari Xiang Yuan. Melihat foto yang dikirimkannya adalah tempat yang sama dengannya, Su Yanxi melihat di sekelilingnya. 我都愿意陪你走出来，不管你过去经历过什么。以后也不能再陪着你了。你回去吧，我把往返的机票。 Kemudian dia membalas pesan itu dan terdengar ponsel berbunyi di dekatnya dan akhirnya dia tahu kalau wanita yang berpacaran dengannya di dunia maya adalah Xiang Yuan. Su Yanxi memberikan payungnya ke seorang pria dan menyuruhnya memberikan ke gadis yang ada di sana dan berpesan jangan menyebutkan kalau dirinya yang memberikannya. Melihat Xiang Yuan menolak payungnya dan meninggalkan pria itu, Su Yanxi terlihat menyesal namun di sisi lain dia harus merawat adiknya yang masih bayi. Saat berada di rumah, Su Yanxi yang sedang menggendong adiknya mendapat pesan lagi dari Xiang Yuan. 刚才他跟我表白了，告诉你一件事儿，他是个理工科技术大神，以后我们已经在一起了，他跟后我们就别再联系了。祝你们幸福。 Su Yanxi mengiriminya pesan lagi walaupun Xiang Yuan tidak pernah membalasnya. Ternyata Xiang Yuan sedang bersama kakaknya naik helikopter, kemudian kakaknya membuka ponsel Xiang Yuan dan memberitahu kalau ada yang mengirim pesan kepadanya kalau XYS ingin bertemu denganmu. Mendengar itu Xiang Yuan mendaratkan helikopternya mendadak dan membuat kakaknya ketakutan. Dan saat Xiang Yuan keluar dan mau pergi, kakaknya bertanya mau kemana. Xiang Yuan sudah berada di Xi'an dan naik taksi untuk menemui Su Yanxi, sementara Su Yanxi sedang bersama tim teknik dan juga Chen Su merayakan keberhasilan konferensi pers kemarin. Namun Su Yanxi terlihat gundah dan melihat ponselnya lagi kalau Xiang Yuan belum membalasnya. Chen Su yang melihat mereka terlihat lesu bertanya ada apa dengan kalian, bukankah ini acara perayaan bukan perpisahan? Mendengar itu Gao Leng memesan bir. Tiba-tiba Xiang Yuan datang dan membuat Su Yanxi terkejut. Xiang Yuan langsung duduk di sebelah Su Yanxi. Mereka bilang merindukannya karena sudah lama tidak bertemu dan Gao Leng memberinya bir bintang namun Su Yanxi langsung mencegahnya. Su Yanxi memberikan minuman Sinom ke Xiang Yuan dan Xin Tianyu bertanya apa yang dilakukannya selama menghilang berhari-hari di Shanghai. Chen Su menjawabnya kalau mewakili kalian untuk mengadukan sesuatu. Jika bukan karena Xiang Yuan memangnya Su Yanxi bisa pergi dengan terhormat. Mendengar itu Xiang Yuan terkejut dan bertanya mau pergi kemana. Chen Su bilang apa dia belum memberitahumu. Xiang Yuan langsung melihat mereka semua yang menundukkan kepalanya dan bertanya kalau kalian tahu soal ini dan kapan hal ini terjadi. Su Yanxi mengatakan kalau baru mengajukan laporan dan Xiang Yuan terlihat marah karena ingin menemuinya hanya untuk membicarakan ini. Kemudian Gao Leng mengatakan kalau pengunduran Su Yanxi memang tepat dan untuk apa menetap di perusahaan yang bermasalah. Xin Tianyu juga menambahkan dengan menjelekkan perusahaan Uelin dan membuat Xiang Yuan meminum bir bintang. Qin, Yuzi berpendapat sama jika ingin mengundurkan diri sampai akhirnya Xiang Yuan menaruh gelasnya dengan keras dan bilang siapa lagi yang ingin pergi dengan bos kalian dan menyuruhnya mengatakan dan tidak akan menahannya. 还有谁要跟你们老大一块走的？还有谁？提出来，一个都不拦着。 Su Yanxi mengatakan kalau perusahaan Uelin tidak seperti yang mereka katakan, namun Xiang Yuan memotong pembicaraannya dengan mengatakan tanpa kalian perusahaan Uelin akan berjalan namun selama aku di sini, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk dan Xiang Yuan langsung meninggalkan mereka.
Su Yanxi juga keluar dan mengejar Xiang Yuan. Saat Su Yanxi ingin memberikan jaketnya, Xiang Yuan bilang tidak kedinginan dan bertanya mulai kapan memutuskan pergi. Setelah Xiang Yuan mengetahui kalau Su Yanxi memberitahunya saat berada di Shanghai setelah kompetisi selesai, Xiang Yuan mengucapkan selamat dan semoga dipromosikan lebih cepat dan keberuntungan finansialnya melimpah di Shanghai. Mendengar itu Su Yanxi bertanya apakah sedang mengucapkan selamat tinggal. Xiang Yuan hanya menyayangkan Su Yanxi yang tidak mengatakan secara terbuka dan malah sembunyi seperti ini, namun Su Yanxi menjelaskan kalau beberapa hari ini untuk menemuinya sangatlah sulit. Kemudian Su Yanxi bilang kalau tidak ada maksud lain. Su Yanxi mengantar Xiang Yuan naik taksi, dan mereka tidak saling bicara. Kemudian melihat suasananya dingin, sopir taksi menghidupkan musik sedih dengan suara keras dan membuat mereka berdua tersentuh. Sopir taksi mematikannya dan meminta maaf, dan saat sudah sampai di rumahnya, Su Yanxi memberitahu kalau pesan perbaikan perusahaan sudah dikirimkan ke surelnya dan Xiang Yuan langsung membukanya. Kemudian Xiang Yuan bertanya apakah hanya itu yang ingin kau katakan kepadaku? Saat Su Yanxi mengangguk, Xiang Yuan langsung terlihat sedih dan keluar dari mobil. Kebetulan saat itu Xiang Yuan bertemu Ludong yang baru pulang dari Prancis dan memberikan makanan yang dibeli dari sana. Dan di saat sudah di depan pintu Xiang Yuan menyuruh Ludong pulang, namun Ludong melihat kondisi Xiang Yuan tidak baik dan menyuruh menghubunginya kapan saja, namun Xiang Yuan bilang tidak perlu. Dan saat Xiang Yuan membuka pintu, tiba-tiba Su Yanxi keluar dari lift dan membuat Ludong dan Xiang Yuan terkejut. Kemudian Su Yanxi langsung memegang tangan Xiang Yuan hingga makanan yang dikasih Ludong terjatuh. Su Yanxi melihat Ludong dengan menutup pintunya, dan langsung mencium Xiang Yuan. 慢慢靠近你的呼吸，在重逢那些记忆，我的心 ，Baby for you, baby it's you, baby for you， 我的心说给你听，多想说出这 ，Baby for me, baby。 你要不要跟我在一起？ Kemudian Su Yanxi menyuruh Xiang Yuan untuk yang di luar cepat pergi. Ludong mengetuk pintunya dan memanggil Xiang Yuan apa baik-baik saja. Mendengar itu Su Yanxi terus menciumnya dan Xiang Yuan mau membuka pintu dan menyuruhnya pergi. Su Yanxi kemudian bilang apa kau ingin menyuruh pergi dengan keadaan seperti ini? Su Yanxi mengambil ponselnya dan menyuruhnya mengirim pesan kepadanya dan mengingatkan kelak Ludong tidak boleh datang ke sini, kalau tidak akan dipindahkan dari rumah ini. Ludong menerima pesan dari Xiang Yuan dan setelah membacanya dia pergi. Xiang Yuan memberitahu kalau sudah menyuruhnya pergi dan Su Yanxi langsung menciumnya lagi. Xiang Yuan tersenyum dan bertanya apa kita sudah berpacaran? Su Yanxi mengatakan kalau apa ini belum termasuk pacaran dan apa bisa berciuman seperti ini dengan teman biasa. Kemudian Xiang Yuan memberitahu kalau bukan Su Yanxi yang dikenal sebelumnya, namun Xiang Yuan mengatakan kalau sejujurnya lebih suka Su Yanxi yang sekarang dan menyuruhnya percaya diri. 已经不是你之前认识的徐元石了。 Xiang Yuan mengatakan kalau sudah selama ini berada di Xi'an dan baru kali ini terasa hangat. Xiang Yuan kemudian bertanya aku yang keberapa dan Su Yanxi bingung apa maksudnya. Xiang Yuan mengatakan kalau saat awal kerja di perusahaan berpacaran dengan Chen San dan Su Yanxi bertanya siapa yang mengatakannya. Xiang Yuan pernah lihat foto bersama Chen San saat di hotel. Mendengar itu Su Yanxi tertawa karena saat itu di pertemuan tahunan perusahaan,
Chen San minum terlalu banyak dan hampir jatuh jadi aku memapahnya dan mungkin itu jadi gosip di perusahaan. Xiang Yuan sedikit kesal karena tidak pernah menjelaskannya. Xiang Yuan penasaran saat kuliah kenapa tidak menemuinya dan Su Yanxi memberitahunya kalau saat itu merawat adiknya yang masih bayi dan memiliki banyak kekhawatiran. Xiang Yuan yang mendengar itu langsung bertanya, jadi gadis yang kau maksud tidak cocok denganmu itu aku? Dengan tersenyum Su Yanxi bilang, memangnya siapa lagi? Su Yanxi ingin mengatakan kalau ingin memberi Xiang Yuan kebahagiaan dan apa bisa, Xiang Yuan langsung mengangguk. Berhubung sudah memutuskan bersama, ada beberapa hal yang ingin dikatakan Su Yanxi, yaitu tidak akan mengubah kebiasaan hidupnya dan tidak keberatan dengan pria lain, hanya keberatan dengan pria yang mengejarnya dan sebaiknya menjaga jarak dengan mereka. Kemudian Su Yanxi memeluk Xiang Yuan dengan bilang kalau dua orang bersama harus memikirkan satu sama lain, namun jika bersama denganku harus menjadi diri sendiri. Xiang Yuan tertidur dan Su Yanxi menggendongnya dan memindahkannya ke tempat tidur, kemudian dia mencium kening Xiang Yuan. Keesokan harinya Su Yanxi dan Xiang Yuan mengantri untuk membeli minuman di kantor dan Xiang Yuan meminta untuk ditraktir. Kemudian Yinyin dan antek-anteknya datang dan membicarakan Su Yanxi karena sebentar lagi pasti akan keluar karena diselidiki. Mendengar mereka bergosip, Xiang Yuan risih dan berbicara ke Su Yanxi dengan lantang kalau dirinya sebagai atasanmu menyuruh untuk kerja sampai akhir, dan sebenarnya perusahaan Uelin mampu membayar gajimu 2 juta yuan per tahun seperti perusahaan itu, kalau kurang bisa dengan menambah sedikit saham. Su Yanxi yang mendengarnya sedikit bingung, tiba-tiba Xiang Yuan berbicara seperti itu. Xiang Yuan juga mengatakan kalau budaya perusahaan Uelin juga baik karena membeli kopi bisa berkelompok dengan melirik Yinyin dan temannya, dan apa kau bisa mempertimbangkannya? Kemudian Xiang Yuan menyindir Yinyin dan membuatnya marah, namun temannya menahannya dan mengingatkan kalau Li Qin saja tidak bisa mengusik Xiang Yuan. Xiang Yuan menghampiri Yinyin dan bilang lain kali kalau mengantri kopi jangan sambil bergosip, kalau tidak akan diserobot orang. Mendengar itu Yinyin maju ke depan dan mengusir pria di depan. Di dalam lift Xiang Yuan terus menatap Su Yanxi, kemudian Su Yanxi bilang aku bisa berlubang kalau kau terus menatapku. Mendengar itu Xiang Yuan ingin melihat mana yang berlubang dengan menyentuh perutnya, namun tiba-tiba lift terbuka dan Su Yanxi mengatakan jangan berulah kalau ada di perusahaan. Saat Su Yanxi mau ke ruangannya, Gao Leng memberi makanannya kepadanya dan Su Yanxi bilang apa Chen Su tidak mau. Mendengar itu Gao Leng mengatakan pagi-pagi tapi ucapanmu menusuk hati. Xin Tianyu menganjurkan Su Yanxi cuti sebelum berhenti kerja karena cuti tahunannya banyak, tapi Su Yanxi menolaknya karena ingin bersama mereka di hari-hari terakhir dan membuat mereka tersenyum. Kemudian Gao Leng bilang ke Xin Tianyu kalau bos berubah, dan menurut Xin Tianyu orang akan gembira saat menemui hal yang menyenangkan. Bos mengundurkan diri seperti sedang berpacaran. Kemudian Gao Leng dan Xin Tianyu melihat Yuzi datang namun wajahnya ditekuk dan kelihatan sedih, dia juga sampai memotong rambutnya. Xiang Yuan yang kebetulan juga melihatnya dan mengambil dokumen yang ingin dibawa ke ruangan Su Yanxi. Xiang Yuan langsung menyuruh Su Yanxi untuk bicara dengan Yuzi karena mungkin dia agak berat hati saat kau mengundurkan diri dan Su Yanxi bilang akan melakukannya saat sudah membereskan pekerjaannya. Gao Leng merasa Yuzi sangat terpukul saat bos mengundurkan diri, kemudian Qin Qin datang dan Xin Tianyu menawarkan blender dan bisa beli bersama karena ada diskon, namun Qin Qin menolaknya. Sementara itu saat Su Yanxi membaca dokumen, Xiang Yuan bertanya apa tidak mengumumkan hubungan kita. Su Yanxi langsung menatapnya dan apa kau ingin mengumumkan ke mereka kalau aku pacarmu? Xiang Yuan tidak takut dan ingin mengumumkannya. Namun saat mau keluar ke ruangan Su Yanxi dia ingat kalau kakeknya membenci Su Yanxi dan akan merepotkan jika ada orang yang bicara bukan-bukan. Kemudian Xiang Yuan berbalik dan Su Yanxi mengatakan jangan ragu-ragu dan tekankan lagi kalau aku pacar terakhirmu. Xiang Yuan berpikir kalau orang di perusahaan akan berbicara sembarangan dan akan berpengaruh buruk pada Su Yanxi.
menurut Su Yanxi juga tidak pas untuk mengatakannya karena makin sedikit masalah juga maka semakin baik dan juga tidak memberi kesempatan mereka untuk menggosipkanmu. Dan saat Su Yanxi menarik Xiang Yuan, kakinya tersangkut dan tangannya menyentuh remote dan terbuka, membuat Gao Leng yang melihatnya menyemburkan air. Gao Leng mengatakan demi mempertahankan bos, rela menurunkan harga dirinya dan cara berlututnya memenuhi standar dan bertanya apa harus melakukan sesuatu untuk bos. Xin Tianyu langsung memperlihatkan blender dan menyarankan untuk membelinya untuk diberikan ke bos. Gao Leng dan Qin Qin langsung menatapnya. Xiang Yuan memukul Su Yanxi karena malu dilihat mereka, dan kemudian Su Yanxi memperlihatkan pelanggannya saat kerja selama di Welin, dan nama yang dilingkari biasanya ada interaksi, juga bisa dipercaya dan kelak akan bermanfaat untuk Xiang Yuan. Su Yanxi juga mengatur waktu minggu ini dan akan mengajak Xiang Yuan menemui mereka. Xiang Yuan ingin membantunya membereskan barang dan Su Yanxi terus menatapnya, hingga akhirnya dia menarik Xiang Yuan dan duduk di pangkuannya. Su Yanxi bertanya kalau sudah lama masuk ke ruangan ini apa mereka tidak akan merasa ada yang aneh. Xiang Yuan sudah bilang kalau akan melakukan serah terima dan sekalian membantu mereka mengambilkan barang. Kemudian Su Yanxi menyuruh Xiang Yuan keluar karena pekerjaannya sebentar lagi beres namun Xiang Yuan bilang kalau jarang sekali berduaan terang-terangan seperti ini untuk sesaat. Mendengar itu Su Yanxi tersenyum dan memeluknya. Tiba-tiba Gao Leng masuk dan membuat mereka panik. Xiang Yuan melihat Gao Leng langsung kesal karena sedang mesra-mesraan berdua malah diganggu. Xiang Yuan bertanya ke Gao Leng apa kesini untuk mengambil barang dan Gao Leng mengatakan kalau barang bos terlalu banyak dan khawatir tidak bisa membawanya. Xiang Yuan menemukan foto dan menurutnya bagus sekali dan saat Gao Leng melihatnya, foto itu diambil saat Yuzi baru masuk di perusahaan. Su Yanxi menaruh fotonya juga untuk dibawa namun tiba-tiba Yuzi masuk di ruangannya dan menunjuk foto itu. Su Yanxi yang tahu langsung memberikannya ke Yuzi dan bertanya apa sudah tidak keberatan terhadapku. Yuzi hanya kaget kalau Su Yanxi mengundurkan diri secara mendadak namun Su Yanxi menjelaskan kalau sudah lama karena perusahaan Kaiseng memiliki proyek yang harus dimulai dan dengan bercanda ke Yuzi bilang jangan-jangan kau mau jadi penghalangku untuk menjadi kaya. Yuzi langsung tersenyum, kemudian dia menaruh foto itu di meja kerjanya. Xin Tianyu dan Zhang Jun yang juga melihatnya ikut sedih. Karena foto itu saat bos masih muda dan tampan, sekarang juga masih tampan dan sebentar lagi tidak akan bertemu bos lagi. Gao Leng ke ruangan Chen Su dengan membawa blender dan ingin memberikannya padanya namun secara terang-terangan Chen Su menolaknya dengan bilang tak perlu. Namun Gao Leng bilang tidak ada maksud lain dan bermaksud meminjamkannya. Kemudian Chen Su menyuruh melihatnya ke bawah dan ternyata Chen Su sudah punya dan Gao Leng langsung beranggapan kalau sudah diajak Xin Tianyu untuk membeli bersama. Sementara itu Su Yanxi menunjuk Zhang Jun sebagai ketua tim yang baru untuk menggantikannya. Su Yanxi bukan tanpa alasan memilih Zhang Jun, karena dia termasuk orang yang pintar namun mempunyai masalah saat berusia 22 tahun karena masuk ke web penipu dan mendapat 2 juta yuan. Karena itu Zhang Jun pernah masuk penjara. Zhang Jun menolaknya dan tidak percaya diri. Xiang Yuan percaya dengan pilihan Su Yanxi dan juga setuju. 我跟张俊再聊两句。 我相信徐元石的选择。 Su Yanxi mengantar Xiang Yuan ke rumahnya dan besok Su Yanxi sudah berangkat ke Shanghai dan Xiang Yuan takut terpancing gadis cantik di Shanghai dan tidak kuat godaan. Su Yanxi membela diri karena tidak akan ada masalah, dan yang dikhawatirkan malah Xiang Yuan karena menurutnya ada orang yang baru kenalan 2 hari di internet langsung menyatakan perasaannya, kemudian Su Yanxi menyuruh Xiang Yuan masuk. 你怎么还不去上海？ 去吧。当跨越过星际的你，眼中仍是记忆，慢慢靠凝视着遥远的我中风那些景，我的心 Stay with you。 Setelah masuk ke dalam, Xiang Yuan mengingat saat Su Yanxi ada di rumahnya. Di 的船。
结局了，原因是不是你？ Xiang Yuan berlari ke balkon dan melihat ke bawah namun Su Yanxi sudah tidak ada dan saat mau mengirim pesan, Su Yanxi lebih dulu mengirim pesan. Setelah membacanya, Xiang Yuan langsung berlari dan membuka pintu. Su Yanxi langsung memegang tangannya dan membawanya masuk dan Xiang Yuan menciumnya lebih dulu. Su Yanxi bertanya kenapa tidak bilang kalau kau tidak ingin aku pergi dan membuat aku menunggu lama di luar. Su Yanxi bertanya apa masih ingin cium? Xiang Yuan dengan malu-malu meminta di sofa karena berdiri melelahkan, dan Su Yanxi langsung menggendongnya. 再亲吗？再擦吧。虽然人这么累。 Kemudian saat Su Yanxi membuka jaketnya, Xiang Yuan menyuruh Su Yanxi menutup jendela dan tirainya. 还有窗帘，后面。 Kemudian menyuruh menyalakan televisinya. Su Yanxi bertanya apakah ada lagi dan Xiang Yuan memejamkan mata dengan menyodorkan mulutnya dan menyuruhnya menciumnya. Namun Su Yanxi beralasan capek dan ingin beristirahat. Su Yanxi membuka sepatu dan duduk di sampingnya. Xiang Yuan yang menunggu, membuka matanya dan langsung marah karena menindasnya dan memukul Su Yanxi dengan bantal. Xiang Yuan memeluk Su Yanxi saat berdiri dan bertanya apakah akan pergi dan Su Yanxi akan menemaninya sebelum pergi. Xiang Yuan meminta untuk menemaninya menonton film. 好， 那你陪我看个电影吧。 Di saat menonton film, Su Yanxi bertanya apa sudah mengantuk dan Xiang Yuan menggelengkan kepala. Kemudian Su Yanxi melihat jam di ponselnya dan sudah 12:30 dan ingin pergi. Namun Xiang Yuan bertanya apa benar-benar ingin pergi. Tidak tega melihat Xiang Yuan, Su Yanxi ingin pergi setelah Xiang Yuan tertidur. Namun Xiang Yuan mengatakan bagaimana kalau tidak tidur apa tidak jadi pergi. Mendengar itu Su Yanxi bilang harus pergi 3:30 dan Su Yanxi langsung menggendongnya ke kamar. 有时间嘛就回来。 Xiang Yuan takut tidak bertemu lagi namun Su Yanxi bilang kalau bisa bertemu kapan saja yang kau mau. Su Yanxi memberitahu kalau waktu yang diberikan Direktur Li tidak banyak dan harus menyelesaikan setengah tahun jadi kalau merindukannya menyuruh meneleponnya. Su Yanxi menyuruh Xiang Yuan tidur tapi Xiang Yuan masih ingin ditemani Su Yanxi sebentar dengan memegang tangannya. Sampai akhirnya Xiang Yuan mengantuk dan tertidur, dan tepat 3:30 Su Yanxi pergi dari rumahnya. 虚写中沉睡沉醉，来面以后退的你一次一次 Su Yanxi naik pesawat pergi ke Shanghai. 为你去 像我这个一身锈的人，就算脱层皮，说着也要将全世界最好的送给你，让你住高楼，让你逛。 Pagi harinya saat di kantor tim teknik terlihat lesu tidak bersemangat dan Yuzi terus melihat foto di mejanya. Mereka bilang hari pertama bos pergi sudah merindukannya dan apa kelak benar-benar tidak ada bos lagi. Xiang Yuan yang melihatnya dari atas hanya terdiam. 替我收拾烂摊子了。 Dan ketika masuk ke ruangannya, Xiang Yuan melihat arah di lantai yang menuju laci dan saat membukanya ada pesan dan flash disk dari Su Yanxi dan menyuruh melihat videonya di jam 20.10. 看一下8点10分的视频，或许对你有用。密码是你是。 Kemudian Xiang Yuan langsung melihat videonya dan melihat di jam 20.10 dan ternyata itu rekaman pengawas saat konferensi pers dan ada Li Qi di tempat di mana Xiang Yuan dan Karma terkurung dan menurut Xiang Yuan dengan jarak sedekat itu seharusnya mendengar suaranya. 那应该听见了呀。 Xiang Yuan langsung memberikan ke Chen Su namun Chen Su mengatakan kalau sudah menerimanya kemarin tapi belum melihat isinya. Su Yanxi juga belum melihatnya. Mendengar itu Xiang Yuan memberitahu kalau Su Yanxi sudah melihatnya. 我估计他应该没有时间看。什么时候？ Saat itu setelah pergi dari rumah Xiang Yuan, Su Yanxi ternyata ke ruangan Xiang Yuan dan melihat video itu sampai pagi dan menemukan waktu kejadian.
Chen Su terkejut. Su Yanxi melihat video berdurasi 3 jam sampai habis, yang artinya mulai jam setengah 4. Chen Su langsung bertanya apa yang dilakukan mereka berdua sampai jam segitu. Xiang Yuan panik dan bilang hanya berpamitan pergi dan bukan itu intinya karena Li Qi berada di sana dan terekam kamera pengawas. Chen Su akan menanyakan foto Li Qi ke hotel dan akan segera menemukan buktinya. Kemudian Xiang Yuan mendapat pesan dari Su Yanxi dan membuatnya tersenyum. Melihat itu Chen Su mengatakan kalau orangnya sudah pergi namun hatinya belum pergi. Xiang Yuan menyuruh melihat mejanya di mana ada kiriman makanan dari Gao Leng dan menyuruhnya jangan terlalu kejam dengan orang dan Xiang Yuan justru sangat tersentuh dengan tindakan Gao Leng. Xin Tianyu membuat polling yang di mana makanan Gao Leng yang diberikan ke Chen Su akan diberikan ke siapa. Zhang Jun memilih Qin Qin dan Yuzi memilih Yinyin namun Xin Tianyu berpendapat tidak mungkin Chen Su memberikan ke rekan wanita saja dan bisa jadi ke rekan pria jadi dia memilih dirinya sendiri. Kemudian Gao Leng datang dan ingin ikut polling apa yang dibicarakan, dan setelah mengirimnya dan Gao Leng melihatnya, dia terlihat kesal dan berasumsi Xin Tianyu yang membuatnya namun Gao Leng bilang kenapa nama Chen Su tidak ada. Xin Tianyu bilang kalau Gao Leng berimajinasi karena itu tidak mungkin. Kemudian Gao Leng menyuruh melihat jam berapa, dan saat melihat sudah setengah 11 dan melewati jam makan, Gao Leng bertanya apa ada yang memakannya. Gao Leng memberitahu kalau tadi melihat Chen Su keluar dengan membawa kotak makan yang diberikannya dan Zhang Jun beranggapan kalau Chen Su membuangnya namun Gao Leng memberitahu kalau Chen Su tidak pernah menyia-nyiakan makanan dan pasti sudah memakannya. Mendengar itu Yuzi beranggapan kalau makanan yang dibawa Gao Leng dimakan Chen Su artinya hubungannya membaik. Namun menurut Xin Tianyu itu tidak mungkin dan Gao Leng bilang kalau itu mungkin dengan menari ke mereka. Tiba-tiba Xiang Yuan dari atas bilang mau memberi masukan kalau nasi kepalnya terlalu asin dan membuat Gao Leng lesu dan mereka semua tertawa. 是我的话，我得猝死。怎么了？你只是呆住，我觉得已经很了不起了。这大喜和大悲不是你能够想。 Perusahaan Wuling mengadakan rapat dan tim teknik bertanya-tanya kenapa Zhang Jun duduk di tempat Su Yanxi. Kemudian Direktur Li datang dan akan mengumumkan kandidat ketua tim teknik yang baru dan langsung menyebut Zhang Jun dan pandangan mereka semua tertuju ke arahnya dan Direktur Li menyuruh bertepuk tangan. Namun tim teknik terkejut dan mengira Su Yanxi memilih Yuzi. Namun Yuzi sendiri bilang kalau mungkin bos mempunyai alasan sendiri memilih Zhang Jun. Di saat Direktur Li menyuruh Zhang Jun untuk memberi sambutan, tiba-tiba Li Qin datang dengan mengatakan kalau yang mempunyai catatan kriminal bisa jadi ketua tim. Gao Leng yang mendengarnya terkejut dan bingung maksudnya apa. Xiang Yuan langsung melihatnya. Li Qin ingin mengembalikan Li Qi ke departemen teknik dan seharusnya tidak ada masalah. Xiang Yuan bilang tidak masalah namun kalau dia mempunyai kesalahan, Xiang Yuan meminta Li Qin untuk yang bertanggung jawab. Li Qin bertanya apakah Gao Leng dan lainnya kalau melakukan kesalahan, kau akan bertanggung jawab. Mendengar itu Xiang Yuan menegaskan kalau mereka adalah tanggung jawabku tapi kalau Li Qi, merupakan tanggung jawabmu karena kau yang bersikeras menyuruh kembali ke departemen teknik. Li Qin menyuruh Xiang Yuan bersikap adil. Xiang Yuan tidak tahan karena melihat keras kepala Li Qin yang ingin memasukkan Li Qi kembali dan memperlihatkan video ke ruang rapat dan bilang memutuskan bisa kembali atau tidak, tergantung dari video ini. Xiang Yuan menyuruh melihat waktu di atas yaitu pukul 8:10 saat malam hari. Xiang Yuan memberitahu kalau dirinya dan rekannya terkurung di ruangan yang gelap, sementara Li Qi hanya berjarak satu dinding malah mengabaikan suara kami. Mereka semua langsung melihat Li Qi. Kemudian Chen Su juga sudah mendapat bukti rekaman suara di hotel dan yang berbicara adalah asisten koki hotel sekaligus saksi mata kejadian dan Chen Su memperdengarkan rekaman suara ke mereka semua. 对，就是他，就是这个男，在门口摆了一个维修中的牌子，他的样子我记得很清楚。我记得那天设备也没坏，他就一直在那个门口守着。你在干嘛呀？哎，不敢过去啊！这个男的就凶神恶煞的让我滚。 Setelah mendengarnya, Li Qi langsung marah dan mengatai Xiang Yuan dengan naik meja dan ingin menyerangnya namun Zhang Jun langsung meloroti celananya kemudian menguncinya. Keamanan datang dan langsung menangkap Li Qi.
Tim teknik terkejut kalau Zhang Jun bisa melakukan seperti itu dan Zhang Jun memberitahu kalau pernah diajari wushu saat di sel dan ternyata berguna di sini dan mereka bertepuk tangan. Direktur Li yang melihatnya berteriak dan menyuruhnya bubar. Direktur Li memarahi Li Qin karena masih memberi kesempatan kepada orang sepayah Li Qi dan akan melapor ke kantor pusat untuk memecatnya. Dan saat Direktur Li mau keluar ruangan, Xiang Yuan memberikan flash disk ke Direktur Li. Li Qin mengatakan kalau sudah punya bukti tapi kenapa tidak mengeluarkannya dari tadi, dan Xiang Yuan bilang kalau dia sendiri paham dengan maksud rencana jangka panjang. Kemudian Xiang Yuan mengirim pesan ke Su Yanxi dengan bilang sengaja memilih Zhang Jun untuk menjadi tukang pukulnya. Su Yanxi tersenyum dan suka performa Xiang Yuan saat rapat tadi dan memberitahu kalau Gao Leng dan Xin Tianyu adalah tukang gosip dan sudah diberitahu semuanya. Kemudian Direktur Lin datang dan bertanya kenapa datang sendiri karena sudah menyuruh sopir menjemputnya, karena menurut Direktur Lin Su Yanxi akan menjadi orang penting di perusahaan Kaiseng. Karyawan di sana sampai bertanya-tanya siapa dia karena sampai-sampai Direktur Lin menemuinya langsung, bahkan Direktur Lin sudah menyiapkan fasilitas dari perusahaan berupa rumah dan mobil yang bisa dipilih sendiri. Direktur Lin memberikan jabatan sebagai wakil direktur ke Su Yanxi dan langsung mengajaknya ke ruang rapat di sana. Dan Direktur Lin langsung memperkenalkan ke mereka kalau Su Yanxi adalah wakil direktur yang baru dan akan bertanggung jawab atas departemen teknik namun ada satu orang wanita yang merasa tidak suka padanya yang bernama Si Qin, apalagi Direktur Lin menyerahkan proyek sepenuhnya kepadanya. Kemudian Si Qin bilang rapat dimulai 20 menit untuk memastikan proyek final GPS dan meninggalkan ruangan, melihat itu Direktur Lin akan mengurus karyawan lamanya. Direktur Lin meminta maaf ke Si Qin karena sebenarnya yang bertanggung jawab proyek ini adalah dirinya dan meminta agar Su Yanxi juga ikut bergabung. Kembali ke perusahaan Uelin, Xiang Yuan ingin merayakan makan malam terpilihnya Zhang Jun sebagai ketua tim yang baru dan mengajak Chen Su namun Chen Su tidak bisa datang. Xiang Yuan menganggap kalau takut ada Gao Leng dan Gao Leng kebetulan ada di belakang sedang menguping pembicaraan mereka. Menurut Xiang Yuan Gao Leng tidak terlalu buruk. Chen Su juga bilang kalau Gao Leng lumayan, dia juga perhatian namun hanya sebagai pacar tapi untuk hubungan yang lebih jauh, Chen Su merasa kurang cocok karena merasa Gao Leng seperti anak kecil. Gao Leng yang mendengar itu langsung pergi ke meja kerjanya dan membuang kenangan saat bersamanya seperti buku makan, dan dia membuka file di komputernya dan menghapus foto bersama Chen Su. Xin Tianyu mematikan musik yang dia putar karena mengganggu orang lain dan semakin membuat Gao Leng menangis tak berdarah. Kemudian Xiang Yuan akan mengundang mereka makan malam bersama untuk perayaan Zhang Jun, namun Gao Leng tidak akan ikut kalau ada orang luar. Xiang Yuan bilang sejak kapan Chen Su jadi orang luar dan Gao Leng mengatakan kalau dulu keluarganya namun sekarang harus menjaga jarak dan harus menghargai perasaanku namun Xiang Yuan beranggapan kalau Chen Su keluarganya dan tetap akan mengundangnya. Gao Leng bilang kalau Xiang Yuan juga sama seperti bos lainnya yang dingin dan tidak berperasaan dan membuat Xiang Yuan memukul kepalanya dengan bilang akan mengirim lokasinya ke grup dan kemudian memberikan dokumen untuk menyelesaikannya. Gao Leng mengancam temannya kalau siapa yang datang akan putus hubungan dengannya. Qin Qin datang dengan memakai tas baru dan Chen Su bilang kalau tasnya bagus namun Qin Qin bilang kalau ini tiruan dan menurut Xiang Yuan barang tiruan sekarang bagus-bagus. Kemudian Zhang Jun juga datang dan saat Xiang Yuan menanyakan yang lain, Qin Qin bilang kalau Gao Leng tidak akan datang kalau Chen Su datang, sedangkan Yuzi keadaannya sedang kurang baik dan Xin Tianyu sebenarnya sudah mau datang namun ditahan oleh mereka berdua dan membuat Xiang Yuan tersenyum ke Chen Su.